Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Sing kula muliaken para alim ulama, para kiai, para bunyai, para asatid, para sesepuh, bini sepuh, para bapak ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai saat ini tasih diparing umur, kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah jamaah subuh. Mugi-mugi terus istiqomah ganti husnul khotimah, amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in summa ila jamil awliya'i was sholihin wa syuhada'il amin wa subhanallah mu'allif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani summa ila Syekh Ali Fadil Salim bin Sumair summa ila jami'i masyayikhina masyayikh Sidru kiran-kiran wa sallallahu rabbi ruhina hadratis Syekh Haji Ahmad bin Abdul Jalil Al Nawawi summa ila jami'i muassis Nadatul Ulama summa ila jami'i masyayikhina al-kiran wa usulihim wa furu'ihim nasibihim summa ila binasyanalhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bi'ulumi fid dharain amin. Warabi'u al-muallafatu. Warabi'u tawi kang kaping papat al-muallafatu iku wong kang den lulutaken atine. Nomor 4 yang termasuk mustahik zakat, yang berhak menerima zakat, yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat muallaf. Muallaf niku umumnya terkenal dengan orang yang baru masuk Islam. In qasama lamun bagiaken al imamu sapa imam. Muallaf niku diparingi zakat kalau amil atau pemerintah setempat niku menetapkan muallaf niku mendapatkan bagian zakat. Di tafsirnya niku atau di sarahnya niku diterangkan ngenten maksudnya niku muallaf niku kalau sudah mendapat bagian zakat dari muzaki secara langsung, kalau muzaki sudah memberikan zakat secara langsung kepada muallaf, maka amil tidak usah mendata lagi muallaf niku sebagai penerima zakat supaya tidak double manten. Wa hum utawi muallaf arba'atun iku no papat man nyatane wong aslama kang manjing sapa man ing Islam walakinnahu tetapi niman dhaifun iku wong kang apes keyakinane. Dhaifu yakin niku wong kang apes keyakinane wa huwa utawi dhaifun yakin al imanu iku iman. Nah, muallaf yang mendapatkan zakat niki dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, muallaf yang diberi zakat niku kalau imannya masih lemah, keyakinannya dia terhadap Islam niku masih lemah, tapi lemahnya niku tidak sampai imannya niku ndak ada. Selainnya masih tetap dikatakan iman. Jadi baru masuk Islam, masih lemah keyakinannya, tapi sudah ada iman di hatinya, maka orang seperti ini harus diberi zakat supaya imannya niku mantep. Nah, pancen karakter tiyang niku lek diapii biasanya terus istilahnya niku nopo nggih, ada greget di hatinya niku. Makanya dulu pada zamannya Rasulullah saat habis mendapat rampasan perang niku yang paling banyak diberi justru orang-orang yang baru masuk Islam daripada sahabat-sahabat yang senior ngoten niku. Au qawihi utawa kuat keyakinane walakin tetapi nilahu iku tetep kadhe man syarafun utawi kemuliaan fi qaumihi dalam kaum man
yutawaqqa'u kang den arep-arep bi'itohi kalawan paparingi man opo islamu ghairihi Islam liyane man minal kufari bayan saking pira kang kafir. Yang nomor 2, muallaf ini orang yang baru masuk Islam ini sudah kuat imannya, tetapi dia memiliki pengaruh seumpamanya ada di daerah yang ada masalahnya itu mayoritas non muslim lah, banyak yang tidak Islamnya. Nah kemudian tokoh dari non muslim ini masuk Islam, berarti kan punya pengaruh kepada kaumnya nih, kepada anak buahnya. Nah walaupun seorang tokoh tadi niki, tokoh non muslim yang masuk Islam niki sudah kuat keyakinannya terhadap Islam, kalau sekiranya dengan dia diberi zakat akan menjadi pengaruh yang baik kepada anak buahnya yang masih kafir ini untuk masuk Islam, maka dia harus diberi zakat. Ngoten. Jadi kalau ulangi, walaupun mu'allaf ini sudah kuat keyakinannya, tapi karena dia seorang yang mulia di kaumnya, terhormat, seorang tokoh seumpamanya, maka dia tetap diberi zakat dengan harapan anak buahnya yang masih kafir niki, kaumnya yang masih kafir niki bisa masuk Islam dengan sebab tokohnya diberi zakat. Oh ternyata Islam enak ya, dapat zakat seumpamanya. Nah niki tetap diparingi zakat. Auman utawa wong yakfina kang nyukupaken apa manna ing kita saroman ing eleke wong yalihi kang wasane hi ing man minal kufar saking pira-pira wong kang kafir. Yang nomor 3, kalau yang masuk Islam itu seorang yang bisa mencegah kejelekan, keburukan sikap orang-orang sekitarnya. Gampangannya ngenten, ada sebuah daerah orang-orang kafirnya itu rotok keras, kasar, bahkan mungkin suka mendolimi orang-orang Islam. Dilalah pada suatu hari satu orang dari golongannya itu ada yang masuk Islam, yang mana satu orang ini sangat disegani, pimpinan premannya lah seumpamanya, kayak zaman dulu tuh zaman Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar itu kan premannya orang kafir. Saat Sayyidina Umar masuk Islam semuanya orang kafir takut. Gampangannya ngonten lah. Kok ada orang yang masuk Islam, dengan sebab dia masuk Islam semua orang kafir yang suka zalim pada orang Islam ini enggak berani lagi mengganggu orang Islam. Maka orang tadi niki, si fulan tadi harus diberi zakat atas nama mu'allaf, karena dia punya pengaruh yang bisa mencegah orang sekitarnya untuk mengganggu orang Islam. Niki sing nomor 3. Yang nomor 4, waman lan wong yakfina kang nyukupe sapa man na ing kita saroma ing ele wong na kang nyegah sapa wong az-zakat ing zakat. Sing nomor 4, yang nomor 4, orang yang berhak diberi zakat yang dari mu'allaf niku, kalau seseorang itu bisa mencegah orang-orang sekitarnya yang enggan membayar zakat. Seumpamanya ada di sebuah daerah masyarakatnya niku rata-rata enggak mau bayar zakat, bahkan bukan hanya enggak mau bayar zakat, memprovokasi orang lain untuk tidak membayar zakat. Ini kan jelek. Bahkan zamannya Sayyidina Abu Bakar diperangi orang yang enggak mau bayar zakat niki, pada zamannya Sayyidina Abu Bakar diperangi. Jadi mungkin ini enggak mau bayar zakat, bahkan memprovokasi orang-orang lain untuk enggak bayar zakat juga. Nah dilalah pada suatu hari dari golongan yang enggak mau bayar zakat niki ada orang yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam, dan dengan masuk Islam dirinya itu orang-orang yang tadi memprovokasi tidak mau bayar zakat niku takut lagi untuk enggak bayar zakat. Nah maka tadi orang yang punya pengaruh niku hendaknya diberi zakat. Fahadani mokotawi ikilah karuni alkismani kang luru al akhirani kang akhir, innama iku angin pastine yu'tiani iku den paringaken idza kana denalikane ono opo itohuma maringi al kismanil akhirani ahwani kulih gampang kalih ngatasi kita minta jisi haisin saking nyawisaken bala perang nabatuhu kang ngutus sapa kita hu ing
kafuhu ing man likufarin maring pira wong kang kafir auma ing wong nak kang njegah azakata ing zakat. Nah, orang yang kedua, orang yang ketiga sama yang keempat itu dibayar zakat. Yang nomor 3 tadi orang yang punya pengaruh mencegah orang sekitarnya, orang-orang kafir untuk mengganggu orang Islam. Yang nomor 4 orang yang punya pengaruh supaya orang-orang yang enggak mau zakat ini enggak mengganggu. Ini diberi zakat kalau memang memberi itu lebih mudah ketimbang mendanai untuk memerangi orang-orang tadi. Jadi orang-orang kafir itu yang suka mengganggu atau orang-orang yang enggak mau zakat itu kan aslinya syariatnya diperangi. Nah, kalau sekiranya memeranginya itu lebih sulit ketimbang memberi zakat kepada orang satu ini yang punya pengaruh, maka sebaiknya diberi zakat saja. Tapi kalau memang memeranginya lebih mudah, diperangi wong ini ya, maka zakat dibuat aja buat persiapan perang. Nah, ini buat pengetahuan mawon nggih. Kalau di desa kita kan tidak ada, tapi semoga dan barokahnya ilmu niki sebagai pengetahuan bahwasannya kita memahami zakat niku tidak sesimpel yang kita tahu seperti itu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan. Jadi walaupun mu'allaf kalau sudah yakin, sudah mantep dan dia enggak masuk bagian nomor 2, 3 dan 4, maka tidak usah diberi zakat. Jadi mu'allaf yang dari zakat niku mungkin yang paling umum adalah orang yang masih lemah keyakinannya diberi zakat supaya mantap terhadap Islam. Nah, kalau sudah kuat keyakinannya dan enggak punya pengaruh seperti nomor 2, 3 dan 4 tadi niku, maka tidak usah diberi zakat. Niku tentuan mu'allaf yang berhak menerima zakat. Amal qismani napun utai bagian kang loro al awal kang kawitan fala yustaratu moko den syarataken fi tohima ing dalem paringi awalani dalika apa mengkon-mengkono ahwanu. Jadi kalau ulangi, yang pertama mu'allaf yang lemah keyakinannya itu diberi zakat. Yang kedua mu'allaf yang punya pengaruh untuk memasukkan anak buahnya, orang-orang kafir anak buahnya itu pada Islam walaupun sudah kuat tetap diberi zakat. Yang nomor 3 orang yang bisa mencegah dari sikap buruk, sikap jahat orang-orang kafir sekitarnya, maka ini juga diberi zakat. Yang nomor 4 orang yang bisa punya pengaruh yang bisa mencegah orang sekitarnya untuk tidak membayar zakat, maka orang-orang seperti ini harus kita beri zakat kalau dia dengan kategori mu'allaf. Wal khamisu kang kaping 5 ariqabu iku budak. Ini boten kula bahas dan kula langkai juga maknanya karena sekarang budak niku sudah tidak ada. Jadi budak niku termasuk orang yang berhak menerima zakat. Budak niku pada zamannya Rasulullah biasanya tawanan perang. Jadi orang-orang kafir yang ditawan menjadi budak dan belum ditebus niku berhak menerima zakat. Karena sakniki pun boten wonten, jadi boten kula bahas. Wasadisu tawi kang kaping 6 al-gharimu iku kang utang. Yang nomor 6 yang berhak menerima zakat orang yang punya hutang. Tapi wonten ketentuannya wa huwa atau al-gharim salah satu iku ono 3. Ada 3, jadi nggak sembarang punya hutang. Sembarang punya hutang ya semua berhak menerima zakat karena semua orang hampir semuanya punya hutang. Mungkin kalau buat persentase niku lebih banyak yang punya hutang daripada yang bahkan yang zakat bisa jadi juga masih punya hutang yang zakat. Man iku nyatane wong tadayana iku kang utang sapa man li nafsi kana wa iman fi amrin dalam perkara mubahin kang mubah taatan iku ono kana taatan iku taat kana ono apa amrin mubahin aula utawa ora taat wa in sarafa sanajen nasarfaken sapa man fi maksiat dalam barang maksiat. Yang pertama orang yang punya hutang yang diberi zakat itu orang yang berhutang untuk dirinya sendiri dengan untuk keperluan yang diperbolehkan oleh syariat. Artinya dia hutang itu untuk hal-hal yang boleh dalam syariat. Contohnya seumpamanya dia
membeli ya kebutuhan-kebutuhan yang diperbolehkan syariat untuk konsumsi dirinya dan lain sebagainya. Wa in sarafa walau fi ma'siyat, walaupun itu digunakan maksiat. Jadi dia pas hutang niku seumpamanya dia membeli ayam, dilalah ayamnya dibuat untuk diadu, ini kan maksiat. Beli ayamnya, utang untuk beli ayam niku boleh. Tapi kalau ayamnya dibuat untuk diadu dengan ayam yang lain, itu kan jadinya maksiat. Jadi namanya barang yang boleh tapi digunakan untuk maksiat. Atau sama dengan beli pisau, itu boleh beli pisau, tapi pisaunya dibuat untuk membunuh. Berarti namanya menggunakan sesuatu yang boleh untuk barang maksiat. Nah, walaupun orang ini hutang untuk hal seperti itu tetap mendapatkan zakat, tapi ada ketentuannya di belakang. Au fi ghairi mubahin utawa ing dalem liyane kang mubah ka khamrin koyo arak wa tabalan taubat sepeman wa dhanna lan din nyono sidkuhu apa temene man fi taubatihi ing dalem taubate man au sarfi utawa nyataken man fi mubahin ing dalem barang kang mubah fayuqta mongko den paringi sepeman ma'al hajat dalam sertani hajat bi ayyahil lawan yentom kalayan ento teko mongso adaino apa utang wala yakdurun ora kuasa sapa man ala wafaihi ing atase nyaure man. Bahkan di sini dijelaskan walaupun orang itu hutang untuk sesuatu yang enggak boleh, contohnya dia hutang untuk beli minuman keras, dibuat minum-minuman atau barang-barang haram yang lainnya, hutang untuk hal seperti itu. Nah, kalau orang pada saat hutang itu untuk barang maksiat, cuma pada suatu hari dia taubat dan taubat beneran, taubat beneran itu leren. Istilahnya enggak taubat leren dari perbuatan maksiatnya niku. Nah, dilala pada suatu hari setelah dia taubat enggak mampu menyaur utangnya. Saat jatuh tempo dia enggak mampu bayar hutangnya, maka orang ini berhak diberi zakat. Jadi kesimpulannya, orang yang hutang untuk dirinya sendiri, baik itu untuk hal yang diperbolehkan sama syariat atau tidak, tapi yang tidak ini dengan catatan sudah taubat. Yang enggak taubat jangan diberi zakat, nanti dibuat beli minum-minuman lagi zakatnya. Makanya dalam ketentuan zakat niku, kalau sekiranya indikasinya zakat yang diberikan itu malah digunakan hal yang maksiat, sebaiknya jangan diberikan. Sama dengan sedekah, kita di bis sering ada anak-anak ngamen niku. Kalau sudah potongannya niku non sewu nggih, potongannya niku sudah ya kayak tatuan nggih, tindian sing gede ngoten telingane bolongan niku kon lebih condong digunakan hal yang enggak benar. Hasil ngamennya niku bisa jadi dibuat minum-minuman atau apa. Sebaiknya enggak usah ngasih. Ini secara fikih. Niki secara fikih. Kalau secara tasawuf, kalau kita dengan memberi bisa membuat orang ini taubat, ya monggo diparingi. Ini secara tasawuf. Kalau secara fikih, kalau sekiranya kita memberi, ada keyakinan di hati pemberian kita ini dibuat untuk maksiat, sebaiknya jangan diberi. Nah, makanya dalam zakat juga seperti itu. Kalau dia sudah taubat dari maksiatnya, maka boleh diberi zakat. Kalau memang dia jatuh tempo bayar hutang, kok nggak punya uang, nggak mampu, orang seperti ini berhak diberi zakat atas nama ghorim. Jadi ghorim niku orang yang punya hutang dan gak mampu nyaur, maka niku pada saat itu berhak diberi zakat ya secukup utangnya. Utangnya bayarnya 100.000 ya itu yang dikasih zakat, jangan di atas ketentuan itu. Kalau hutangnya banyak ya sebagiannya saja, maksudnya yang penting tetap yang lain kebagian. Jadi niki masalah, makanya ini kalau singgung yang masalah sedekah juga dalam zakat niku. Bahkan dalam zakat niku ngenten, dari mustahik niku diurut, dimulai yang paling taat ibadah. Jadi sama-sama fakir miskin atau sama-sama masuk kategori mustahik zakat, niki dipilah mana yang paling taat, orang yang senang ibadah sing pundi niki diparingi. Nah, orang-orang sing berhak tapi enggak senang-senang sholat niki, bahkan dalam pendapat yang lain itu sebaiknya enggak usah kasih zakat. Sebaiknya enggak usah dikasih zakat. Cek nopo bahasane, cek ngeroso. Karena ibadah semua syariat Islam itu
orientasinya agar yang lain itu semangat beribadah. Kalau dengan diparingi zakat, dengan diparingi sedekah atau infak, tambah nggarai dirinya itu tambah gak mau ibadah, tambah seneng-senengan semuanya. Sebaiknya dalam pendapat-pendapat yang lain ada yang mengatakan sampai haram bayar zakat kepada orang yang gak sholat. Itu pendapat yang lain sampai seperti itu. Karena tadi niku supaya orang ini mikir ternyata orang gak sholat itu ya, bahkan saya paling keras lagi niku ya bisa sampai diperangi pada sampean. Saking pentingnya memang hal-hal yang wajib dalam ajaran Islam kita niku. Ya, tentu artinya memang dalam kita mengelola zakat itu harus bisa apa ya istilahnya mengklasifikasikan dengan tepat sasaran. Jangan sampai oke fakir miskin semuanya diutamakan. Bahkan secara pembagian mungkin kalau dia tetap dapat mana fakir miskin atau yang berhalanya itu yang paling taat ibadahnya itu jatahnya lebih banyak daripada yang mereka ibadahnya apalagi sampai enggak sholat, apalagi sampai enggak sholat niku ya sebaiknya atau dituturi makanya ambil datang ke rumahnya sampean sholat napa mboten sampean tak kasih zakat tapi janji harus sholat mboten napa-napa jangan lek enggak sholat mben enggak tak jatah malih mboten napa-napa. Karena memang tadi dari penjelasan semuanya tadi niku orientasinya zakat niku Islam tentu dengan ajarannya. Tidak hanya sekedar memberikan tapi harus ada dampak dari pemberian zakat niku, tapi ada dampak yang kelihatan kepada Islam. Jadi intinya nopo maun yang kita lampahi niki harus ada dampak kepada Islam. Jadi jangan sampai kita hidup niki boten wonten pengaruh nopo-nopo ten agama Islam niki. Harus punya pengaruh nggih sesuai dengan bidangnya kita masing-masing. Termasuk panjenengan salat ten masjid berjamaah niki nggih siar Islam. Niati syiar bahwasannya Islam ku ngeten niki. Islam niku nggih kompak jamaah ngoten niku. Jadi makanya kenapa jamaah dikatakan fardu kifayah supaya syiar Islam niku kelihatan. Syiar Islam niku kelihatan. Jadi ngoten nggih, niku kesimpulan dari sekarang niki mungkin ada materi-materi yang tidak terjadi dalam kehidupan kita, tapi boten napa-napa semua itu adalah pengetahuan yang harus kita ketahui dan sebagai nopo sebagai pengertian bahwa memang memahami fikih niku tidak sesederhana yang kita ketahui selama ini. Sampun mugi-mugi manfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa la fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma